kembali dan selamat datang hadirin sekalian. Bersiaplah untuk menyaksikan pertunjukan akbar yang penuh kreativitas, kejutan, dan talenta luar biasa. Hari ini Anda akan dihibur oleh penampilan drama komedi yang lucu dan penuh aksi joget seru. Tidak hanya menyajikan bela tawa, panggung ini juga akan menampilkan kelihayan bahasa asing, keindahan seni tari tradisional, serta ditutup dengan penampilan paduan suara perpisahan yang menyentuh hati. Siapkan perhatian Anda, dan mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah kolosal Mahakarya Seni Akbar MI Salafiyah Prambon Tergaya, Gema Maharosa, pertunjukan seni, drama, dan musik akbar. Selamat menyaksikan. Pemirsa, diceritakan 5 sahabat yang tak terpisahkan, hidup di sebuah tempat yang mengajarkan arti sebuah kebersamaan, bersatu dalam sebuah indahnya perbedaan. Inilah persahabatan di balik tembok Salafiyah. Bergaya cupu, polos, lebay, angkuh, dan bijak. Perbedaan bukanlah suatu permasalahan dalam menjalin sebuah persahabatan. Dan cerita mereka dimulai dari pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat. Hei, ayo masuk kelas. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita akan menadakan nada. Nadanya adalah Kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik terus. Kau tinggal turun naik, kau tinggal. Pak, berdoa Pak, bukan senam Pak. Oh alah, iyoi, lupa Bapak. Maaf, Bapak salah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke lah anak-anak, pelajaran kita yang berbahagia ini adalah pelajaran tentang ilmu biologi. Siapa dari kalian yang tahu apa itu ilmu biologi? Kamu Ujang? Lambat kali kamu Jang. Itu kamu yang sebelahnya. Ya, kamu Parjo. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mencintai manusia, cinta alam, cinta ayah, cinta ibu, dan cinta. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Aduh, kamu Parjo. Kamu ini cinta-cinta aja. Sekarang kamu? Iya, kamu Yanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu biologi itu adalah ilmu yang kita pelajari pada hari inilah. Ya, 100 buat kamu. Astagfirullah Yanto. Nilai 100 buat kamu. Tapi 100 keliling lapangan ya.
jawabanmu jujur sekali sampai membuat ginjal Bapak bergetar. Hore! Istirahat! Akhirnya istirahat juga yo. Pegelnya habis nulis. Olahraga tangan dulu lah. Bang, ciloknya dong bang. Beli 5.000, karetnya 2, bungkusnya pisah ya. Eits, tunggu dulu adik-adikku yang budiman. Cilok di depan sekolah MI Salafiyah ini bukan cilok biasa. Di sini ada menu khusus sesuai bakat kalian. Mau coba cilok rasa bajak laut atau cilok super? Loh, bedanya apa bang? Kalau cilok rasa bajak laut, sensasi pedasnya bikin kamu berasa mengarungi samudra lintas benua. Wah, bisa aja nih namanya bang. Kalau super cilok apa bang? Nah, kalau super cilok, sekali makan bumbu rahasianya, kamu bakal punya kekuatan super. Disiplin, bertanggung jawab, dan gak bakal malas belajar lagi. Oh my god, aku mau dua-duanya bang. Biar aku jadi bajak laut yang punya kekuatan super. Malah pada bikin sirkus rebutan cilok di sini. Abang Cilok, jualan di luar gerbang ya bang? Roy, Yanto, Ujang, di MI Salafiyah itu kita dididik untuk disiplin, tertib mengantri, dan bertanggung jawab. Gak boleh malas mengantri, gak boleh rebutan, apalagi bikin ricuh saat istirahat. Karena kalian bikin ricuh, habis istirahat, hukumannya bersihin perpustakaan sambil hafalan surat pendek. Paham? Paham Pak Guru. Jangan lupa juga, setelah pulang sekolah, kalian harus melihat teman-temanmu yang lain yang sedang tampil MSQ. Biar kalian semua menjadi anak yang hebat dan berprestasi. Paham? Paham Pak Guru. Maafkan kami. Bunga cempaka, bunga melati, tumbuh indah di taman sari. Berbeda keyakinan di dalam hati, bukan halangan untuk bersatu padu membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama yang kami hormati, segenap pengurus Yayasan Salafiyah Prambon
Tergayang yang kami hormati, dan segenap Dewan Guru Yayasan Salafiyah Prambanan Tergayang yang kami hormati. Hadirin tamu undangan yang kami muliakan, teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Indonesia, negeri kita tercinta, adalah sebuah mozaik agung terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ia diwarnai oleh ragam suku, bahasa, dan juga agama. Keberagaman ini adalah anugerah, sebuah takdir keindahan dari Sang Maha Pencipta. Namun, anugerah ini akan menjadi musibah jika kita gagal merawatnya dengan bingkai toleransi. Maka, hadapkanlah sejenak perhatian, seraya kami persembahkan syarahan Al-Quran berjudul Merajut Harmoni dalam Keberagaman, Risalah Qur'ani untuk Persatuan Bangsa. Sebagai fondasi utama dalam beragama, mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Faman yaghfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un 'alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Hadirin yang berbahagia, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Inilah prinsip fundamental yang diajarkan dalam Al-Quran. Ayat ini turun bukan di saat Islam lemah, melainkan di saat Islam telah memiliki kekuatan di Madinah. Ini membuktikan bahwa toleransi dalam Islam bukanlah strategi, melainkan sebuah prinsip abadi. Iman adalah buah dari hidayah yang bersemayam di dalam hati. Ia tidak bisa dipaksakan dengan ujung pedang maupun lisan yang menghardik. Prinsip agung ini selaras dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Jika Allah saja tidak memaksa hambanya, lantas siapa kita yang berani memaksa keyakinan sesama? Lalu, jika kita tidak boleh memaksa, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap perbedaan yang ada? Al-Quran memberikan jawabannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sengaja menciptakan kita berbeda-beda, bukan untuk saling mencela,
bangsa, bukan untuk saling memusuhi, melainkan untuk sebuah tujuan yang mulia. Mari kita renungkan bersama dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Inna Allah alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Maka sungguh Allah Maha mengetahui, Allah Maha teliti. Hadirin yang terhormat, kata kuncinya adalah lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Perbedaan diciptakan bukan untuk menjadi tembok pemisah, melainkan jendela untuk saling memahami. Dari saling mengenal akan tumbuh saling mengerti. Dari saling mengerti akan tumbuh saling menghargai. Inilah esensi dari semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Naik perahu ke Pulau Rote, jangan lupa membawa bekal. Mari saling sapa dan kenali, agar persaudaraan kebangsaan kekal. Saling mengenal ini menuntut kita untuk berinteraksi, berdialog, dan bekerja sama dalam urusan kemanusiaan dan kebangsaan. Lalu, bagaimana batasan dan wujud nyata dari interaksi ini? Al-Quran tidak hanya berhenti pada konsep, tetapi juga memberikan panduan praktis. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap non-muslim yang hidup berdampingan secara damai? Mari kita simak petunjuknya dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin.
kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Allahu Akbar. Ayat ini adalah lampu hijau bagi kita untuk antabaruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada semua orang yang tidak memusuhi kita. Berbuat baik mencakup hubungan sosial seperti menolong saat tetangga kesusahan, menjenguk saat mereka sakit, dan mengucapkan selamat atas kebahagiaan mereka. Berlaku adil mencakup muamalah dalam bisnis, hukum, dan pemerintahan tanpa memandang latar belakang agamanya. Inilah wujud nyata toleransi aktif, bukan sekedar diam dan tidak mengganggu, tetapi proaktif dalam menebarkan kebaikan dan keadilan sebagai bukti bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Maka dari 3 mutiara ayat yang telah kita kaji, jelaslah risalah Islam untuk kehidupan berbangsa. Prinsip dasar, tidak ada paksaan dalam beragama. Tujuan mulia perbedaan adalah untuk saling mengenal dan memahami. Tindakan nyata wajib berbuat baik dan adil kepada semua warga yang cinta damai. Hadirin sebangsa dan setanah air, merawat toleransi adalah merawat Indonesia. Menjaga kerukunan adalah menjaga warisan para pahlawan. Mari jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai alasan untuk perpecahan. Jika menambang sebatang tebu, rabahkan bersama agar ringan. Jika toleransi bangsa kita padu, aman sentosa mencapai tujuan. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa dari bumi Pancasila ini, Islam dan nilai-nilai kebangsaan dapat berjalan seiring, merajut harmoni dalam indahnya keberagaman. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari demi hari mereka lalui bersama-sama, belajar, bermain, mengerjakan tugas, dan belajar hal-hal yang baru. Dan apa? Mereka merasa sangat senang karena menambah ilmu dan pengalaman. Hingga Hei coy, lo masih ingat kan MSQ kemarin? Untung di MS Salapiah juga diajari MSQ ya. Jadi kalau suasana lagi panas gara-gara cilok rasa bajak laut yang kemarin, tim MSQ langsung turun tangan ceramah tentang toleransi, indahnya perbedaan, dan pentingnya damai antar sesama. Biar hati kita langsung adem, meleleh bagai es cendol di siang bolong. Syahdu banget. Betul, Slamet.
Selain hati jadi adem karena bertoleransi di MSQ, otak kita juga diasah biar go internasional di MI Salafiyah karena kita tidak malas belajar. Buktinya, sekolah kita pernah menang lomba pidato 4 bahasa loh, salah satunya bahasa Inggris. Bahasa Inggris ke piye to, Cok? Coba dang dipraktek nih. Aku pengen krungu. My name is Joko. No what? Thank you so much. This is very good. Keren kan ketua kelas kalian ini? Kalau cuma gitu mah, gue juga bisa kali. Hus. Ngapain pada ribut? Tenang. Gue panggilin teman kita sang juara pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Mirza, tunjukkan pesonamu. Woi, lihat woi. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Honorable Administrator of Madrasah Salafiyah Prabon Tergaya, Honorable Principal of Madrasah Salafiyah Prabon Tergaya, respected teacher of Madrasah Salafiyah Prabon Tergaya, dear friend and distinguished guests, first of all, let us always express to our gratitude to Allah SWT. May peace and blessings always be bestowed upon our great Prophet Muhammad SAW. Honorable audience, blessed by Allah SWT. Today, on behalf of all students who will soon graduate and leave this madrasah, we would like to express our deep gratitude to all our teachers who have provided us with knowledge and exemplary character. As provision for navigating the vast ocean of life in the future, may all the kindness and dedication of our teacher be accepted by Allah SWT as continuous charity whose rewards will keep flowing forever. In addition, we sincerely apologize to all our teachers for every mistakes we have made.
whether intentionally or unintentionally. During our time studying in this madrasah, we have gained so many meaningful experiences in this school that we are unable to mention them one by one in this honorable gathering. In short, this madrasah is excellent, dignified, independent, and outstanding. Our message to all friends: first, let us continue seeking knowledge by pursuing higher levels of education, because Allah elevates the rank of those who believe and possess knowledge by several degrees, as stated in Surah Al-Mujadalah, verse 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Second, wherever we may be, let us always uphold the good name of our madrasah and continue to respect our teacher. Because teacher is a successor to the mission of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As said by the Afghan poet Sauki, "Qum lil muallim fihi tabjil, kadzal muallimu yakuna rasula." That is all we can say. We sincerely apologize for any mistakes. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, no space for lazy people in MI Salafiyah. We eat cilok together. We study hard, we pray hard, and we dance hard. Don't forget to join us, and story continues. Check it out. Keren. Artinya apa, Jo? Keren banget. Koyok boleh jualan cilok. Artinya di MI Salafiyah akademik dapat, non akademik juga dapat. Disiplin nomor 1, dan kalau salah harus tanggung jawab. Nah, itu tahu. Selain jago bahasa, murid MI Salafiyah juga hebat dalam melestarikan budaya lewat seni tari tradisional. Hop, stop. Daripada kalian selalu ricuh rebutan cilok, semuanya sini ikut Bapak. Mari kita nonton penampilan gokil dari tim tari kita. Let's go!
detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun telah mereka lalui belajar dan bermain bersama. Hingga tibalah hari di mana mereka akan lulus dan berpisah satu sama lain. Dan apa yang akan terjadi? Kamu kenapa? Oh my god, tak terasa kita sudah akan lulus dan akan berpisah, Pak. Mengingat semua keseruan kita di kelas, rebutan cilok rasa bajak laut, sampai dihukum bareng-bareng. Iya Pak, ternyata waktu cepat sekali berlalu di MI Salafiyah. Rasanya baru kemarin saya menyombongkan diri di depan kelas. Sekarang kita sudah di ujung masa sekolah. Di sini kita diajar disiplin, belajar bertanggung jawab kalau salah, dan saling bertoleransi dalam perbedaan. MI Salafiyah bukan cuma tempat belajar, tapi sudah jadi rumah kedua kita. Pak Guru, maafkan Yanto dan teman-teman ya, kalau selama ini sering bikin pusing dan ricuh di kelas. Anak-anakku, Bapak bangga sama kalian. Segala tingkah ajaib kalian, tawa kalian, bahkan hukuman hafalan surat pendek itu, semua akan menjadi kenangan indah. Ingat, kemanapun kalian melangkah nanti, tetaplah jadi anak yang disiplin, jujur, dan berakhlak mulia, seperti yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru. Pertemuan mengajarkan kita arti kebersamaan, dan perpisahan mengajari kita arti sebuah kerinduan. Yang awalnya kita tidak saling kenal hingga menjadi sebuah sahabat seperti keluarga sendiri. Terima kasih MI Salafiyah, tempat terbaik kami menempa mimpi. Terima kasih sahabat-sahabatku semua. Kenangan bersama kalian tak akan pernah aku lupakan. Terima kasih semuanya. Aku berharap kedepannya kita semua akan menjadi orang yang berpendidikan tinggi dan dapat bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa, dan semuanya. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu.
menuju hidup keabadian. Saat nanti kita dipertemukan kembali dalam surga yang penuh kebahagiaan di sisi Tuhan. Datang akan pergi, lewatkan terlalu. Ada kan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbit kan tenggelam. Pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan terlalu. Ada kan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbit kan tenggelam. Pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Kawan,
Telah banyak kisah yang kita lalui bersama. Sebentar lagi, semua itu akan menjadi sebuah kenangan. Semoga kita bisa berkumpul kembali di lain waktu.